Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Davin Ersamazaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan eh, rangkuman mengenai materi yang sudah diterangkan di kelas TKTI dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir. Eh, saya merangkum materi tentang tata kelola dan pengelolaan teknologi informasi. Di sini saya menggunakan sumber dari MindMeister di sini ya, mind mapping dari Mindster, yang kemudian saya ringkas lagi, yang saya jadi di sini eh, menggunakan 5 aspek. Yang pertama, 7 enabler COVID-5, kemudian vision and strategy balance scorecard, kemudian yang tiga framework, yang keempat fokus area, dan yang kelima yaitu merupakan objektif. Kemudian untuk yang pertama, 7 enabler COVID-5. Di sini terdapat eh, 7, yaitu yang pertama prinsip, kebijakan, dan framework. Kemudian terdapat proses, kemudian terdapat struktur organisasi, kemudian ada budaya, etika, dan kebiasaan. Di sini ada yang kurang ya. Kemudian ada informasi, ada layanan, kemudian ada orang, kemampuan, dan kompetensi. Di sini juga kurang ya. Jadi untuk prinsip, kebijakan, dan framework merupakan enablers pertama dari COVID-5. Enablers ini berfungsi untuk merumuskan kebutuhan dan perilaku stakeholder. Jadi menjadi panduan praktis yang akan digunakan di dalam sebuah kegiatan operasional suatu perusahaan, khususnya pada sektor IT ya. Kemudian yang kedua, terdapat proses memiliki peran untuk memberikan rincian mengenai rangkaian kegiatan dan aktivitas praktis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Jadi proses ini juga diharapkan memberikan hasil yang mendukung pencapaian perusahaan. Gitu ya. Kemudian terdapat struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ini menjadi kunci di dalam pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Keputusan yang dibuat itu juga harus memenuhi kebutuhan dan tujuan semua stakeholder. Ya, seperti itu. Kemudian ada budaya, etika, dan kebiasaan. Eh, Kebiasaan ini bisa terjadi karena banyak faktor dan juga dapat bersifat pribadi atau bersama gitu ya. Kemudian eh, maka dari itu dibutuhkan suatu standar untuk memberikan penilaian terhadap sebuah budaya, kebiasaan, dan etika. Terkadang, karena terkadang faktor budaya, etika, dan kebiasaan ini sering dihiraukan, walaupun sebenarnya ini keberhasilannya itu, keberhasilan suatu program di dalam perusahaan itu ketika menggunakan apa, mengaplikasikan budaya, etika, dan kebiasaan itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat berpengaruh gitu ya. Kemudian terdapat informasi di sini
juga faktor yang sangat penting terhadap kegiatan pada suatu perusahaan, karena merupakan salah satu syarat untuk membuat pergerakan di dalam perusahaan, seperti membuat keputusan, mengatasi masalah, dan lain sebagainya. Jadi tanpa informasi, perusahaan akan salah dalam membuat keputusan yang tepat, gitu ya. Kemudian terdapat layanan. Eh, Layanan merupakan penghubung antara pengguna IT dan proses IT gitu ya, yang telah dirancang sebelumnya. Sehingga apabila layanan tersebut tidak berfungsi dengan benar, maka tujuan IT perusahaan juga tidak akan tercapai gitu. Kemudian yang terakhir terdapat orang, kemudian skill dan kompetensi, keahlian dan kompetensi. Jadi eh, keahlian dan kompetensi berhubungan dengan orang yang dibutuhkan untuk menjalankan semua aktivitas yang berhasil dan pembuatan keputusan yang tepat serta mengambil aksi-aksi perbaikan. Ya. Jadi tenaga kerja atau karyawan itu harus terseleksi dengan baik sehingga dapat melaksanakan proses dan peran mereka masing-masing. Sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efisien dan tepat pada sasaran gitu ya. Kemudian selanjutnya eh, vision and strategi balance scorecard, terdapat finansial, internal business process, learning and growth, dan customer gitu ya. Ini finansial perspektif gitu, atau perspektif keuangan. Eh, Perusahaan tuh harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Misalnya biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan termasuk keuntungan dari aktivitas penjualan. Baik pemesanan maupun keluaran eh, itu harus dicatat semua secara runtut dan jelas agar pihak keuangan itu dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari suatu perusahaan gitu. Kemudian ada internal business process. Jadi eh, perusahaan dapat menilai internal business process ini, perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Jadi untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan itu harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan agar mohon maaf, mengamati kondisi internal dalam perusahaan. Apakah semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng gitu ya. Jadi faktor internal sangat-sangat penting gitu. Kemudian yang ketiga yaitu learning and growth. Jadi learning and growth ini juga sebenarnya berkaitan dengan internal karena berkaitan dengan karyawan. Karyawan juga karena menjadi elemen penting yang harus dijaga pada perusahaan. Tanpa ada karyawan juga, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan mengalami banyak sekali kendala. Eh, karena itu, eh, apa yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal jika kita memperhatikan faktor tenaga kerja tersebut, gitu ya. Selain keberadaan karyawan, perusahaan juga memperhatikan sistem dan prosedur kerja seperti yang diterapkan pada internal business process tadi. Ada baiknya jika semua terkontrol dan terkoordinasi dengan baik, sehingga timbul keselarasan selama bisnis berlangsung, gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu customer. Dalam hal ini, eh,
berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani customer atau pelanggan, ya. Dalam hal ini setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu mereka puas atas pelayanan pada suatu perusahaan tersebut, gitu ya. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanan buruk, konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memiliki sistem yang lebih bagus tentunya. Nah, berikut adalah Vision and Strategy Balance Scorecard, ya. Kemudian kita berpindah ke framework. Framework ini terdapat 4. Yang pertama ITIL, kemudian atau Information Technology Infrastructure Library, kemudian ada ISO 17799, kemudian terdapat COSO atau Commit of Sponsoring Organization of Tradeway Commission, kemudian yang terakhir ada COPIC. Nah, eh, yang pertama ITL. ITL ini berfokus pada manajemen layanan teknologi informasi. Tujuan dari framework ini memastikan bahwa layanan teknologi informasi yang tersedia mendukung proses utama bisnis. Gitu ya. Kemudian ISO IEC merupakan suatu standar informasi security management system yang telah disempurnakan untuk digunakan oleh perusahaan di dalam mengamankan data yang dimilikinya, untuk mengamankan kemampuan organisasi atau perusahaan untuk bekerja tanpa gangguan. Jadi ISO ini bertujuan untuk melindungi atau mengamankan data pada suatu perusahaan gitu ya. Kemudian COSO atau Commit of Sponsoring Organization. Kalau COSO ini tidak hanya berfokus pada layanan teknologi informasi, namun framework ini tuh lebih berfokus pada aspek bisnis seperti resiko perusahaan gitu. Jadi berfokus kepada apa memperhitungkan risiko perusahaan seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu COVID. Merupakan COVID ini merupakan kerangka kerja komprehensif di mana eh, framework ini secara global itu telah menerima praktik analytical tools and models yang dirancang untuk tata kelola dan pengelolaan teknologi informasi di perusahaan. Jadi COVID ini yang apa ya, eh, merancang tata kelola, ya demikian, merancang tata kelola dan pengelolaan teknologi informasi pada suatu perusahaan. Seperti itu. Ada 4 framework ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fokus area. Fokus area untuk yang pertama terdapat mohon maaf, terdapat value delivery ya di sini ya. Jadi value delivery ini eh, fokus dengan melaksanakan proses teknologi informasi agar proses tersebut sesuai dengan siklusnya, mulai dari menjalankan rencana, memastikan TI dapat memberikan manfaat yang diharapkan, mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga akhirnya TI dapat mencapai hasil yang diinginkan, gitu ya. Kemudian strategic alignment. Eh, Strategic alignment ini merupakan proses yang menuntut manajemen untuk mengubah dan menyelaraskan visinya dengan tujuan kepemimpinan, budaya organisasi, dan individu anggota staf dalam lingkup teknologi informasi. Jadi, untuk strategic alignment ini fungsi utamanya yaitu memastikan bahwa tujuan dan rencana dari setiap operasional dan fungsi pendukung selaras dengan rencana strategis perusahaan. Seperti itu. Kemudian risk management. Jadi, manajemen risiko ya. Penerapan
merupakan penerapan dari prinsip-prinsip manajemen risiko terhadap perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Jadi risikonya itu meliputi kepemilikan, operasional, keterkaitan, dampak, dan penggunaan dari teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Jadi risiko kan berkaitan dengan hambatan. Jadi untuk hambatannya itu pada sistem teknologi informasi itu seperti kerusakan perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian malware, virus komputer, atau spam, scams, dan phishing, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian resource management. Jadi untuk resource management ini fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya teknologi informasi. Yang terdiri dari 4. Yang pertama, aplikasi, kemudian infrastruktur, informasi, dan sumber daya manusia. Gitu ya. Resource artinya apa ya? Ya, sumber daya. Manajemen sumber daya. Kemudian, mohon maaf. Kemudian performance measurement. Jadi definisi untuk performance measurement itu sendiri itu proses yang digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas proyek, program, dan inisiatif. Nah, performance measurement ini merupakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bagaimana proyek mencapai hasil, tujuan, dan sasaran yang diinginkan. Apabila pengertian IT performance measurement itu sendiri, itu adalah proses untuk menilai progres suatu kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Namun dalam bidang teknologi informasi, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu objektif. Di sini terdapat benefit realization, keuntungan, realisasi keuntungan, kemudian risk optimization atau optimalisasi risiko, dan yang terakhir adalah resource optimization atau optimalisasi sumber daya. Jadi untuk benefit realization uh, gunanya itu membantu bisnis mewujudkan manfaat bisnis yang dioptimalkan melalui manajemen efektif investasi yang memungkinkan TI. Gitu ya. Uh, jadi kunci untuk realisasi manfaat adalah pembentukan manajemen portofolio yang efektif untuk mengatur investasi yang memungkinkan, serta desain dan pemanfaatan metrik kinerja yang sesuai dengan metode pelaporan yang dikelola dan ditanggapi dengan sesuai. Seperti itu. Dan bertujuan untuk memastikan manfaat TI melalui penerapan praktik manajemen nilai, perencanaan, realisasi manfaat, serta pemantauan dan respon kinerja. Kemudian, risk optimization. Dalam dunia digital yang saling terhubung, identifikasi, penilaian, mitigasi, manajemen komunikasi, dan pemantauan risiko bisnis terkait TI merupakan komponen penting dari kegiatan tata kelola perusahaan. Jadi beberapa komponen penting dari dimensi ini termasuk perencanaan kesinambungan bisnis, penyelarasan dengan persyaratan hukum dan peraturan yang relevan, dan pengembangan selera risiko dan metodologi toleransi yang digunakan untuk membantu keputusan berbasis risiko. Jadi optimalisasi risikonya itu dituliskan juga. Kemudian yang terakhir yaitu optimalisasi sumber daya atau resource optimization. Jadi agar efektif, TI membutuhkan
resource yang cukup kompeten dan mampu untuk memenuhi tuntutan bisnis dan melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan strategis saat ini dan masa depan. Sesuai dengan tadi, eh, eh, yang internal. Jadi, sumber daya itu sangat-sangat penting. Misal, contohnya karyawan atau tenaga kerja. Apabila kita eh, meng-hire karyawan-karyawan atau tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidangnya, maka tentunya suatu perusahaan itu dapat mencapai tujuan atau visi misinya. Jadi resource ini juga sangat penting. Nah, berikut ringkasan materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.